Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 8. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi pelajaran Bu Erini untuk beberapa menit ke depan. Insya Allah kita akan masuk ke materi pertama di bab geografi. Tentang geografi nih kita akan mulai, yaitu judulnya interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyetelkan satu video yang terkait dengan ASEAN agar kalian bisa lebih paham nih. Oh, ASEAN ternyata tuh organisasi. Apa negara ya? Atau bagian dari Asia aja. Nah, biar lebih paham, yuk kita nonton videonya. Check it out.
Ya, teman-teman, gimana tadi videonya? Jadi mulai lebih paham ya ASEAN itu apa? ASEAN itu adalah sebuah organisasi ya yang di dalamnya terdapat negara-negara di Asia Tenggara. Oke, kita akan menemukan, ada 4 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama itu adalah pengenalan negara-negara anggota ASEAN, Introduction of ASEAN and its country member. Yang kedua adalah interaksi antar negara ASEAN, jadi kerjasamanya seperti apa di dalam situ ya, di part keduanya. Kemudian yang di part ketiga itu adalah perubahan. Kok ada perubahan, bedanya apa sama yang kedua? Kalau perubahan ini berarti before afternya, jadi ketika terjalin kerjasama antar negara ASEAN, di situ pasti ada sebelum dan sesudahnya. Jadi bagaimana sebelum adanya ASEAN, kemudian ketika terjalin kerjasama, bagaimanakah hasilnya ya di setiap negara-negara itu rasakan. Kemudian yang paling terakhir itu adalah kisi-kisi, highlight for formative test, itu maksudnya adalah kisi-kisi sebelum formatif. Nah, itu yang sebenarnya pasti kalian tunggu-tunggu juga dong. Tapi sebelum kita masuk kisi-kisi pasti dong kita kan harus belajar bagaimana sebuah proses yang kita lalui itu menjadi lebih penting ketimbang sebuah rangkuman di akhir gitu. Kita tuh harus paham dulu, paham tentang materi, paham tentang pembelajaran yang kita lakukan sekarang, baru evaluasinya yaitu formative test di akhir. Oke, jadi langsung nih kita memasuki area ASEAN. Oke, sebelum masuk juga di sini sebagai reminder aja, jadi di dalam Al-Quran pun sudah mengajarkan kita ya. Jadi banyak sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kerjasama itu penting. Ya, manusia itu harus saling tolong menolong, bener nggak? Iya, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi dari salah satu surat nih ya, di dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah ayat 2. Di situ artinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, di sini sebuah kerjasama itu pastikan berbagai macam bentuk ya, dan beberapa hal yang nanti akan menimbulkan kerusakan, kebatilan, dan itu berdosa, ya mendingan gak usah dilakukan. Jadi tolong menolongnya mendingan dipilih. Jadi kita harus bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang mana yang akan menciptakan kerusakan, yang mana akan menimbulkan kebaikan. Itu pasti kita harus bisa lebih selektif memilihnya dalam hal tolong menolong ini. Jadi seperti itu. Oke, ya lanjut. Nah, ini dia pengenalan negara-negara anggota ASEAN. Ya, ini tadi kita udah bahas ya. Intinya lebih detailnya itu ASEAN adalah apa tuh? Aduh, bahasa Inggrisnya Bu Erin coba ya sebutkan. Association of Southeast Asian Nation. Asik. Nah, ini ASEAN ini kita sebutnya di bahasa Indonesia itu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Jadi ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, berdasarkan Deklarasi Bangkok. Ya, jadi Deklarasi Bangkok ini adalah perjanjian atau keputusan ya yang diambil untuk mengadakan organisasi ASEAN ini yang diprakarsai atau didirikan oleh kelima negara ini. Jadi ada 5 tokoh dari masing-masing 5 negara ini yang membuat ASEAN, yang mendirikan ASEAN. Jadi negara-negaranya itu pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kalau siapa-siapa tokohnya ada di buku, kalian bisa cek sendiri nanti di buku ya. Ada Adam Malik, ada Tun Abdul Razak, ada S. Rajaratnam, ada siapa lagi ya, Narcisco Ramos, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di bukunya ya. Bukunya buku apa? Buku digital book dari Pesona Edukasi yang ada di tab kalian. Coba sekalian dicek ya. Oh, kalau belum ada tabnya, kalian bisa lihat deh di internet, di Wikipedia juga ada. Oke?
don't give up. Pokoknya kalau nggak ada satu, itu pasti ada yang lain. Yang mati satu tumbuh 1000, ya kan? Oke, lanjut. Ya, di sini ada peta. Wah, peta apa nih? Peta Asia Tenggara. Nah, kemudian kita cek. Oh, di sini ternyata kita lebih khususkan lagi ke ASEAN Map atau peta ASEAN. Jadi ditandai ya. Jadi setiap negara-negara anggota ASEAN ditandai itu dengan warna-warna yang berbeda-beda. Dan terlihat di situ ada ini ya, logo bendera negaranya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada Myanmar, ada Vietnam, ada Laos, ada Thailand, Kambodia. Kambodia itu apa? Kamboja. Ya, bahasa Inggrisnya Kamboja itu Kambodia. Myanmar juga sebutannya bisa kita sering dengar namanya Burma. Jadi kalau kalian nanya, ih kok Burma sih bukannya Myanmar? Itu sama aja ya. Jadi kalau orang Myanmarnya itu lebih sering menyebut negara mereka tuh Burma. Lanjut, tadi ada Filipina, terus kemudian ada Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam. Ya, itu adalah ke-10 negara-negara anggota ASEAN. Kemudian di sini sebelah kiri ada letak astronomis. Letak astronomis, ayo masih ingat gak nih kalian tentang garis lintang dan garis bujur? Ya betul, jadi kalau garis lintang dan garis bujur itu adalah garis-garis khayal ya yang ada di bumi, yang kalau kita lihat kasat mata itu tidak terlihat, tapi sebenarnya itu menentukan. Jadi dilihat bagaimana derajat-derajat derajat per menit, kemudian per second, itu menentukan di mana letak wilayah kita. Nah, jadi di sini kita melihat letak wilayah berdasarkan garis astronomisnya ini, daerah ASEAN tuh apa? Berapa besar wilayahnya? Jadi ditentukan dengan letak astronomis. Di sini letak astronomisnya 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kalau lintang itu berarti dari arah vertikal ya ke sini. Ini lintang nih. Ibu lihat ya, ini panahnya nih. Jadi utara, lintang utara. Nah, Indonesia itu kan perbatasan antara lintang utara sama lintang selatan yang dibatasi oleh garis apa? Ayo, masih ingat gak? Garis apa? Garis depannya K. Garis Khatulistiwa. Nah, ini garis Khatulistiwa tuh di sini nih biasanya nih. Nah, di daerah Pontianak nih yang ibu paling ingat, daerah yang dilewati garis Khatulistiwa tuh Pontianak. Jadi, letak astronomis itu yang lintang utara, LU dan LS ini, lintang utara dan lintang selatan bentuknya vertikal. Turun dari atas ke bawah. Nah, kalau bujur timur berarti ini daerah sini bujur timur nih. Wilayah Asia Tenggara itu semuanya masuk di wilayah bujur timur. Tidak ada yang di bujur barat. Tadi dulu belum. Ya, jadi di situ ya. Lanjut untuk letak geografis, di sini sebelah kanan ada tulisan letak geografis. Kalau letak geografis itu biasanya ditentukan berdasarkan wilayah ini, biasanya dia dihimpit atau dilihat berdasarkan atas bawahnya tuh bertemu dengan benua kah, atau bertemu dengan daratan kah, atau bisa bertemu langsung dengan laut, bisa bertemu langsung dengan samudra dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai letak geografis. Letak geografisnya letak geografisnya ASEAN itu sebelah utaranya berbatasan dengan Tiongkok nih. Nggak kelihatan Tiongkoknya ya, karena kita di sini cuma diperlihatkan gambar petanya ASEAN aja. Tapi ini Tiongkok biasanya di atas Myanmar. Dia berbatasan langsung sama Myanmar ini nih. Myanmar, Vietnam, sama Laos. Lanjut, selatannya ASEAN, selatannya Asia Tenggara ini, Samudra Hindia nih, di sebelah sini, sama Australia di sebelah sini. Nah, sebelah timurnya, sebelah sini timur, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Nah, Papua itu kan ada 2 wilayahnya ya, Papuanya Indonesia sama Papua Nugini yang wilayah benua Australia. Terus ada Samudra Pasifik juga di sebelah sini. Terus sebelah barat berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Nah, Bangladesh, India, Teluk Andaman itu sebelah sini nih. Jadi ada Asia Selatan di sini, wilayah Asia Selatan, salah satunya ada India dan Bangladesh di sebelah sini. Ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 7 ini intinya adalah sebuah kerjasama, tapi dari berbagai macam
bidang, ada iptek, ada hukum, ada pendidikan, ada kemudian ekonomi, komoditas perdagangan, pertanian, industri, terus tentang kerjasama organisasi internasional. Jadi nggak hanya di dalam ASEAN saja kerjasamanya, nggak hanya dengan antar anggota ASEAN, tetapi juga di luar ASEAN seperti di Asia Timur, kerjasama dengan Asia Timur, atau kerjasama dengan Eropa, kerjasama dengan Amerika. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Negara-negara cakupannya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya di pertama. Yang pasti ini adalah timelinenya. Jadi urutan bergabungnya negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, kalau kelima tadi yang kita sebutkan sebagai pencetus deklarasi Bangkok itu kan ada 5 negara. Nah, mereka sama-sama nih gabungnya ketika di tahun 1967 8 Agustus. Jadi 5 negara yang tadi sudah kita lihat di awal, lanjut ke negara Brunei Darussalam yang bergabung selanjutnya tahun 84 nih, tahun 84 tanggal 7 Januari, sorry. Lanjut kemudian ini ada negara mana nih? Ayo, Myanmar ya. Jadi ini negara bergabung pada bulan Juli tahun 1995. Kemudian dilanjut dengan negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Laos. Nah, ini juga bergabungnya setelah Myanmar tahun 97. Dan yang paling terakhir bergabung nih negara apa? Tebak, Kamboja ya. Lambang bendera negara Kamboja atau Cambodia bahasa Inggrisnya yang bergabung paling terakhir tahun 1999 tanggal 20 April. Ya, lanjut. Di sini Bu Erin sebenarnya banyak ya, mungkin nggak bisa menjelaskan satu persatu karena ini banyak banget. Ibu akan perlihatkan saja garis besarnya.
udah sampai yang terakhir nih. Loh kok Bu Erin cuma 5 negara aja profilnya? Ya karena 5 negara berikutnya itu adalah tugas kalian yang membuat profilnya. Jadi Bu Erin ada tugas ya. Tugas yang untuk pertemuan kali ini Bu Erin harap tugasnya selesai ya di jam materi IPS hari ini, pertemuan minggu ini. Jadi caranya itu silakan kalian baca. Pertama dipilih saja, kalian mau pilih yang nomor berapa tuh peta butanya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu negara-negara yang belum Bu Erin buatkan profilnya ya, yang tadi Bu Erin belum jelasin. Itu nanti bisa kalian pilih mau yang mana. Kemudian yang kedua, kalian wajib membuat profil negara yang sudah kalian pilih tadi ini barusan, blind map-nya. Kemudian kalian bentuk tabel seperti di gambar di sini ya. Yang kalian perlu buat itu ada 9 ya. Profil negaranya itu perlu ada 9 yang harus kalian sebutkan secara detail, 9 hal. Pertama, letak astronomis, ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, penduduk, luas wilayah, GDP per kapita, dan yang paling terakhir ini flora dan fauna khas. Ini bukan flora dan fauna khas, ini mah uangnya ya. Sorry, ini salah kotak. Jadi anggaplah nanti kalian mengerjakan flora dan fauna khasnya tuh di sini ya. Terus GDP per kapitanya berapa, luas wilayahnya berapa kilometer, dan lain sebagainya. Jadi tolong buat secara detail dan dibuatnya tidak diketik ya, dibuat tulis tangan. Ibu Erin pengen melihat karya kalian, bagaimana kalian bisa membuat tabel dengan kreatif gitu. Tabel-tabel profil negara ini dengan kreatif. Satu orang cukup satu aja kok negaranya, dan satu tabel aja. Tapi memuat ke 9 hal ini. Jadi paham ya teman-teman. Keterangan lebih detailnya bisa dibaca nanti di broadcast instruksi dari Bu Erin di WhatsApp atau di GCR. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Bu Erin di WhatsApp, atau kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan materi pertemuan IPS kali ini tentang ASEAN, pengenalan negara-negara ASEAN. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya. Kita lanjutkan ya tentang ASEAN juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.